Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu April di channel YouTube TBI UIN Surakarta. Halo Sobat Bahasa. Untuk pagi hari ini mohon maaf Ibu belum bisa menyampaikan materi secara offline ya karena suatu kendala. Jadi Ibu harus menyampaikan materi secara online. Nanti teman-teman bisa menyimak video dari Ibu. Sebelumnya teman-teman bisa absensi di bagian kolom komentar. Nanti teman-teman tuliskan nama beserta nomor presensi ya, biar Ibu juga bisa melihat siapa yang sudah menonton tayangan dari Ibu, siapa yang sudah menyimak, siapa yang belum menyimak, seperti itu ya. Sebelumnya untuk materi pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan pengertian dari teks prosedur. Kira-kira apa ya teks prosedur itu? Teman-teman wajib banget nyimak video dari Ibu. Setelah ini Ibu akan tayangkan pengertian dari teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, tujuan teks prosedur, ya, struktur dari teks prosedur, hingga nanti Ibu juga akan menayangkan step by step ya dari teks prosedur itu seperti apa sih, pembuatannya itu seperti apa sih, seperti itu. Nanti Ibu akan tayangkan, teman-teman bisa cek di video Ibu selanjutnya. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi kepada teman-teman bahwasanya teman-teman di sini harus tetap semangat belajarnya, karena teman-teman di sini akan menjadi penerus masa depan. Siapa lagi yang akan meneruskan masa depan kalau bukan teman-teman semua ya? Mario Teguh pernah berkata bahwasanya orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi untuk teman-teman di sini ingin menjadi pemilik masa lalu atau pemilik masa depan, jikalau ingin menjadi pemilik masa depan, berarti solusinya apa? Teman-teman harus tetap semangat belajarnya, tetap giat belajarnya, apalagi sekarang pada males baca. Waduh ya, teman-teman harus pada suka membacanya, harus lebih giat membacanya ya, memperdalam apa? Memperdalam pengetahuan ya, informasi-informasi seperti itu ya. Lanjut, gak usah berlama-lama ya, teman-teman bisa simak video dari Ibu April mengenai tentang teks prosedur ya, teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur ya, teman-teman bisa simak dari video Ibu April ya, Ibu April tampilkan. Untuk yang pertama, Ibu akan membahas tentang pengertian dari teks prosedur. Kira-kira teman-teman udah terpikirkan belum nih setelah Ibu mengucap kata prosedur nih? Ya kayak gak asing ya teman-teman, teks prosedur itu seperti apa ya? Ibu akan bahas ya. Untuk teks prosedur sendiri ialah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat Indomie ya, ingin memasak Indomie, ingin memasak nasi, atau ingin bisa membuat jus nih ya, harus apa? Harus memahami tentang teks prosedur tersebut ya. Prosedur itu adalah step by step. Jadi teman-teman jika ingin melakukan sesuatu harus melakukan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya, tidak langsung jadi seperti itu, tidak instan seperti itu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Teman-teman bisa simak di video selanjutnya. Ciri-ciri dari teks prosedur di sini Ibu menjelaskan bahwasanya ada 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga langsung ya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan tuh bahasa yang berbelit-belit ya, yang susah dipahami, jangan ya. Untuk yang kedua yaitu menggunakan kata imperatif. Contohnya lakukanlah, cobalah, hindari. Kalau dalam bahasa misalnya kalian ingin menggunakan kata lakukanlah ya, bisa kalian gunakan aja lakukanlah berkali-kali seperti itu ya. Kalau misalnya mau hindari ya, mau menggunakan kata hindari, misalnya nih hindari pemakaian yang berlebihan gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin pakai tata cara nih, mau bikin tata cara pemakaian lotion atau pemakaian apapun ya dari skincare atau apapun, nanti teman-teman bisa menggunakan kata-kata hindari pemakaian yang berlebihan, seperti hindari untuk ibu hamil, seperti itu. Untuk langkah-langkahnya teman-teman menggunakan kata imperatif seperti itu ya. Yang ketiga yaitu menyajikan langkah-langkah secara terperinci, runtut dan juga jelas. Jadi teman-teman jangan menggunakan kata-kata yang tidak terperinci. Contohnya nih, mau bikin step by step tapi kok nggak runtut ya. Misalnya teman-teman mau bikin Indomie. Jadi teman-teman untuk hal pertama apa dulu nih ya yang mau dipersiapkan ya. Teman-teman bisa merebus airnya terlebih dahulu ya, buka kemasan seperti itu. Jadi harus runtut ya step by stepnya, dari awal buka kemasan hingga penyajiannya sudah matang ya. Nanti untuk video terakhir Ibu akan menyajikan video dari pembuatan Indomie, teman-teman bisa menyaksikan ya, seperti itu.
Untuk materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari teks prosedur. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya? Strukturnya ada apa aja sih, Bu? Gitu ya. Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya di dalam struktur teks prosedur harus ada tujuan. Jadi teman-teman tuh harus paham untuk bagian awal yang mau dijelaskan dalam teks prosedur itu nanti seperti apa ya. Hal-hal yang ingin dicapai dalam teks prosedur nanti seperti apa gitu ya. Untuk yang kedua yaitu material. Jadi teman-teman harus mengetahui nih alat dan bahannya apa ya yang mau dilakukan untuk sebuah teks prosedur tersebut. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Jadi teman-teman harus mengetahui ya langkah-langkah apa sih yang mau dilakukan, langkah-langkah apa sih yang mau dicapai seperti itu ya. Dari mulai misalnya nih teman-teman mau bikin Indomie, mau masak Indomie ya. Jadi teman-teman harus melakukan tuh langkah-langkahnya step by step, harus memahami ya, dilakukan step by step dari awal mulanya buka kemasan ya, merebus airnya seperti itu ya, meniriskan ya, mencampur bumbunya. Jadi teman-teman harus memahami untuk langkah-langkahnya seperti apa. Nanti untuk video akhir Ibu akan menampilkan ya video tayangan ya cara memasak dari Indomie. Jadi teman-teman tahu tuh step by step dari teks prosedur tersebut ya. Yang terakhir yaitu penutup. Jadi teman-teman itu boleh banget untuk menegaskan kembali manfaat dari seluruh teks prosedur tersebut ya. Petunjuknya itu tahap awalnya sampai tahap akhir itu teman-teman bisa menuliskan ataupun menegaskan kembali dari tujuan pembuatan teks prosedur tersebut. Misalnya teman-teman untuk mau bikin nih langkah-langkahnya ya cara membuat Indomie. Jadi teman-teman harus tahu tujuannya ya seperti apa, nanti endingnya tuh mau seperti apa dari pembuatan Indomie tersebut ya. Mau teman-teman makan ya seperti itu, dari step-step awal-awalnya hingga akhir itu teman-teman paham ya seperti itu. Pokoknya kalau untuk penutup teman-teman itu harus menegaskan tujuan dari awal sampai akhirnya nanti seperti apa gitu ya. Untuk materi terakhir Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari teks prosedur ya. Yang pertama, tujuan dari teks prosedur di sini untuk memberikan petunjuk tentang cara membuat sesuatu produk ya. Jadi teman-teman itu mengetahui nih tujuan dari teks prosedur ini mau seperti apa gitu ya. Yang kedua yaitu memberikan arahan untuk melakukan sesuatu kegiatan ya. Jadi tidak bingung nih mau dibawa kemana ya, mau arahannya tuh gimana, untuk arah kedepannya gimana untuk pembuatan dari teks prosedur ini. Jadi teman-teman mengetahui tujuannya dari arahan tersebut ya. Yang ketiga yaitu memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara atau melakukan sesuatu ya untuk yang mau dituju seperti itu ya. Teman-teman itu bisa memberikan petunjuk nih kepada penonton, misalnya seperti Ibu yang memberikan petunjuk kepada teman-teman tentang step by step cara membuat Indomie, dari pertama itu membuka kemasan ya, merebus airnya, menyiapkan tempatnya dari piring, sendok ya, garpu seperti itu ya. Nanti teman-teman kalau misalnya airnya sudah mendidih bisa masukkan minyak ke dalam air yang sudah mendidih ya. Jikalau minyak serasa sudah matang, sudah empuk, teman-teman bisa meniriskan dan juga bisa mengaduk dengan bumbunya baru bisa dimakan. Jadi teman-teman harus mengetahui sebelum membuat teks prosedur itu harus mengetahui tujuannya dari teks prosedur itu nanti mau bikin gimana gitu ya, step by stepnya mau gimana ya, langkah-langkah apa aja yang mau dituju seperti itu ya. Untuk memperdalam pengetahuan teman-teman semuanya tentang teks prosedur, langkah-langkahnya teks prosedur, step by stepnya, teman-teman bisa menyaksikan video dari Ibu April ya. Nanti Ibu akan menampilkan video cara membuat Indomie dari awal mula pembuatan, menyiapkan air, menyiapkan alat dan bahan ya, hingga Indomie siap disajikan. Ibu akan menampilkan di video selanjutnya, teman-teman bisa simak sampai selesai.
penjelasan teks prosedur dari Ibu ya, dari mulai pengertian, Ibu menjelaskan tentang ciri-cirinya, dari tujuannya, strukturnya gitu. Teman-teman jika serasa belum paham, teman-teman bisa menyimak lagi video yang Ibu tampilkan ya, atau misalnya teman-teman mau kontak Ibu juga boleh ya. Untuk kontak Ibu nanti boleh teman-teman tanya saja ya, Bu misalnya nih mau belajar bareng Bu, mau datang ke rumah Bu, terus misalnya teman-teman mau, Bu aku tuh pengen buat ini Bu, caranya gimana ya, aku kasih tahu dong caranya, bantu dong Bu caranya membuat teks prosedur ya, kayak gitu boleh banget. Atau teman-teman misalnya pengen eksperimen nih, mau membuat jus atau membuat apa, boleh ya datang ke rumah Ibu. Kalau misalnya teman-teman berkenan ingin belajar bareng dengan Ibu, boleh kontak Ibu, seperti itu ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Ibu ucapkan mohon maaf sekali lagi karena belum bisa menyampaikan materi secara offline ya, Ibu hanya bisa menyampaikan materi secara online. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan sekolahnya. Teman-teman nanti bisa konsultasi sama Ibu jika teman-teman belum paham, ingin tanya-tanya, boleh ya. Sebelumnya teman-teman juga wajib subscribe ya, wajib subscribe dulu ya, seperti itu ya. Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.